Setelah bubar majelis, Habib Abdullah bin Tahir. Terusin ini. Ini Ustadz datang ke Habib Abdullah bin Tahir. Habib, saya mau cerita. Ya, gak usah cerita, saya sudah tahu, kata Habib Abdullah bin Tahir. Si ahli maksiat itu, hamba Allah tersebut, datang ke saat dimana majlisku sedang dimulainya di dalam majlisku. Aku tidak sengaja melihat rahmahnya Allah, kasih sayangnya Allah masuk ke dalam hatinya. Beliau ini wali bin awliyaillah. Lalu langsung aku mengangkat dua belah tanganku di hadapan Allah. Aku berdoa kepada Allah agar orang tersebut diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata doanya dikabulkan, orang tersebut mendapatkan hidayah dari Allah. Setelah 3 hari baru belajar untuk ibadah kepada Allah, nyawanya diambil oleh Allah. Mati dalam keadaan sujud kepada Allah. Maksiatnya berapa puluh tahun, tapi dalam waktu beberapa hari Allah angkat derajatnya, penuh dengan rasa taubat, dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanallah. Nah, yang kita ini bagaimana? Kita udah banyak pelajaran. Saudara kita ada yang sudah meninggal. Meninggal apa mati yang benar? Meninggal apa mati? Pak, meninggal apa mati? Inna salati wa nusuki wa mati. Tak ada uang meninggal. Betul ya? Ya kalau orang Pamulihan bilang apa? Hah? Maut bahasa bagus ya? Masa lembut ya? Maut, mati. Betul apa enggak? Yang bilang meninggal mah kurang jauh mainnya. Saat orang tersebut, kita ini udah banyak. Kita hadir ke acara pemakamannya, Pak. Nih ibu tolong yang wanita, saat ada pemakaman jangan pernah ikut. Jangan pernah ikut. Kenapa? Apa yang ada di jasad perempuan semuanya aurat. Semua aurat. Hati-hati. Ibu bapak niatnya baik, mau ngantar suami meninggal, bawa suami ke pemakaman orang tua meninggal, ikut. Silahkan, tapi lagi proses pemakaman jangan ikut. Tunggu sudah ditanam, sudah ditabur bunga, yang laki keluar, perempuan masuk. Kenapa? Seorang wanita dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah aurat. Saat jenazah dimakamkan, di dalam proses perempuan datang nangis, kulitnya kelihatan, kulit sini kelihatan, jenazah yang disiksa oleh Allah. Niat kita sih baik, niatnya baik, nganter. Tapi ini yang akan menjadi proses di hadapan Allah. Kalau sayang, kalau cinta, cukup tunggu sampai dimakamin selesai, baru datang. Laki keluar, perempuan datang. Laki perempuan kan bikin susah. Ya bener. Nangisnya sampai ke orang joget, ke orang kesurupan, no, kata Ustaz. Nangis luar biasa. Wow. Betis kelihatan. Dosa yang jenazah tanggung. Saat wow, rambut keluar satu helai, siksaan juga buat jenazah. Hati-hati, niat sayang kita baik dengan niat kita, tapi menjadi suatu masalah di hadapan Allah kelak si jenazah tersebut. Hati-hati ya. Saya nggak ngelarang, bukan ngelarang, tapi kalau bisa jangan. Kalau sayang, kalau cinta cukup angkat tangan, doain. Lagi ibu kan juga mau ngapain, ikut ke dalam liang lahat kagak, ngeribetin doang, nangis glasar-glosor. Belum lagi kayak tarian Dayak, muter sono muter sini. Belum lagi pingsan, yang pegang bukan mahramnya, dosa besar. Hati-hati. Pak ulama setempat tolong ini disosialisasikan ke jamaah, tolong. Kenapa? Niat baik bisa jadi bencana buat kita. Saat jenazah dimasukkan ke liang lahat, yang pertama apa? Ada azan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul?
Setelah azan Pak, ada qomat ya Pak. Setelah qomat kan kita baca doa kan. Setelah saat pemakaman diiringi dengan talqinud dzikir, la ilaha illallah, terus sampai tanah sudah menutup jenazah. Setelah itu ada yang namanya talqin dzikir. Talqinnya ini ada, ya Abdullah, yang dikatakan wahai hamba Allah, man rabbuka wa man nabiyuka wa man kiblatuka, ini nyata dan itu hak bagi setiap orang-orang yang beriman. Setiap orang yang beriman, kematian itu wajib hukum. Kayak kita ini semua yang hadir nih udah pasti modar. Pasti, nggak mungkin enggak. Pasti. Ada yang mau saya doain panjang umur, mau? Mau panjang umur? Yang lain semua mati, sendirian doang. Begitu mati terakhir, mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, sono ke liang lahat sendiri, begitu ngubur sendiri. Kita kan kalau doa sama Allah minta panjang umur, itu ya. Jangan minta panjang umur doang, tapi minta, ya Allah berikan hamba panjang umur dalam taat kepadamu. Ini minta panjang umur doang buat apa? Buang-buang umur kita. Panjang umur tapi minta untuk taat ibadah kepada Allah. Yang kedua, mintanya apa? Rezeki banyak, betul? Rezeki yang banyak, betul nggak? Buat apa? Buat apa? Sedekah kagak, korek iya, merki luar biasa, pelitnya luar biasa. Kalau minta dosa, Pak, Bu, minta dosa, ntar ya saya peres dulu. Rezeki banyak buat apa? Minta lagi, ya Allah berikan hamba rezeki yang banyak agar hamba untuk selalu bisa bersedekah di jalanmu ya Allah. Mintanya kayak begitu. Ibu bapak orang pemulihan kalau dikasih jadi orang kaya sombong kita. Kita tahu kalau kita dikasih jadi orang kaya sombong luar biasa. Betul apa enggak? Oh kan yang bilang betul, makanya nggak dikasih kaya. Nauzubillah min dzalik. Orang yang saat hidupnya tiba-tiba naik, ya, ada usaha tapi tiba-tiba naik, sombong luar biasa. Tapi saat orang dari bawah nih pelan-pelan naik, begitu di atas ada masalah, begitu turun tahu bagaimana cara buat membangkitinnya. Tapi kalau orang dari awal sudah diberikan nama Allah rezeki yang melimpah, tapi dia lalai kepada Allah, begitu dia jatuh pasti tuh orang kalau nggak gila stres bunuh diri. Betul? Karena nggak biasa. Tapi kita kan alhamdulillah minta rezeki yang banyak untuk bisa bersedekah di jalan Allah. Terus kita lagi yang terakhir mintanya apa? Panjang umur udah, minta rezeki banyak udah. Yang ketiga apa? Mati husnul, anak soleh entar nomor 1000. Betul apa enggak? Mati dalam keadaan husnul, dimasukkan ke dalam surga. Kita siapa? Sekarang saya mau tanya, dari sekian banyak orang yang hadir dalam tempat ini, yang pantas masuk surga, tunjuk tangan. 1 juta lagi gue keluarin nih. Apa-apa dah, tekor 2 juta. Yang penting Sohibul Hajat dengerin aja saya keluarin duitnya. Yang bisa ngejamin diri masuk surga siapa? Nggak ada yang tahu Habib, nggak ada yang mungkin. Nah sekarang nggak tahu, ibadah kita jarang, sholat subuh kita telat, baca Quran sehari belum tentu, sedekah jarang-jarang, zakat masih dikurang-kurangin. Bagaimana Allah mau kasih kita masuk surga? Hei, surga itu orang-orang pilihannya Allah. Tahu Abu Nawas? Tahu Abu Nawas? Kita sering dengar kalau ada teman otaknya cerdik, ini otak-otak Abu Nawas nih, akalnya banyak. Abu Nawas ini seorang wali min auliyaillah, seorang yang ada di hadapan Allah dengan ibadah yang luar biasa. Nih Abu Nawas itu dapat ilham langsung dari Allah. Ilham, ingat ilham bukan firman Allah. Dapat ilham. Setiap ada masalah cepat ada jalan keluarnya. Contoh, ada cerita Abu Nawas, mau dengerin nggak? Abu Nawas
Hidupnya kan waktu itu adanya di pemerintahannya kekerajaan ya, kerajaan. Saat itu di bawah daripada kepimpinan raja tersebut ternyata masih ada penjualan budak. Si Abu Nawas orang yang nggak punya, ketemu raja kan nggak mungkin. Dan selalu raja mengatakan, saya di dalam khutbahnya raja mengatakan, saya ini milik masyarakat, saya ini milik rakyat, kapanpun dibutuhkan silahkan, bagaimanapun keadaannya saya dibutuhkan silahkan. Nah, Abu Nawas nih otaknya jalan. Begitu dia datang ke satu orang yang kaya, dia lagi membutuhkan budak. Kamu butuh apa? Saya butuh budak. Tuh, saya jual raja. Sama Abu Nawas, raja dijual. Kebayang nggak kalau kita presiden kita jual? Raja dijual. Harganya murah luar biasa. Kalau kita bilang, tuh lo beli aja tuh 100.000 dah. Udah pakai aja. Dibeli, duitnya diambil sama Abu Nawas. Ini yang beli, datangin raja. Raja ikut saya. Kenapa? Sekarang raja udah jadi budak saya. Hah? Kaget si raja. Bagaimana ceritanya? Iya, saya sudah beli sama Abu Nawas. Dia marah, raja luar biasa. Siapa yang bisa membeli saya? Siapa yang bisa menjual saya? Cari Abu Nawas. Disuruh sama orang-orang yang cari Abu Nawas. Abu Nawas lari sampai ke rumah. Begitu Abu Nawas sampai di rumah, bilang sama istrinya, celaka saya, celaka. Kenapa? Raja kejar-kejar saya mau dibunuh sama raja. Kenapa? Yaudah, pokoknya kalau ada yang datang, bilang aja saya mati. Kalau ada yang datang, bilang saya. Ditaruh di atas tempat tidur, ditutupin kepala. Si istri nangis menggerung-gerung. Suami saya mati. Tetangga ngomong semuanya sampai ke kuping raja. Ini ajudan datang kaget melihat, ya Abu Nawas mati. Sampein ke raja, kan nggak jadi kan? Nggak jadi mau dituntut, nggak jadi, orang udah mati. Begitu disampaikan, Raja Abu Nawas mati. Sedih raja. Raja ini walaupun sering berantem sama Abu Nawas, tapi punya iba kepada Abu Nawas. Begitu dia datang ke istrinya, wahai istri Abu Nawas, apa wasiat terakhir Abu Nawas? Bilang kepada saya, kata raja. Si istri bilang, raja, wasiat terakhirnya Abu Nawas meminta tolong kalau Abu Nawas ada salah dimaafin. Jangan ada dendam, dimaafin. Baik, saya sudah memaafkan dosa Abu Nawas, nggak punya salah. Tapi kata Abu Nawas, wasiat terakhir diumumkan ke rakyat. Minta maaf, maafinnya itu diumumin ke rakyat. Baik, sebelum pemakaman, raja berdiri. Wahai rakyat, ketahuilah dan saksikanlah, aku telah memaafkan perbuatan apa yang dilakukan kepadaku, kata raja. Abu Nawas, aku bebaskan dari segala bentuk tuduhan dan dosanya dia kepadaku. Aku meminta, aku memaafkan dosa. Loncat Abu Nawas, alhamdulillah. Si Abu Nawas bangun dari mati, raja kaget. Katanya mati. Raja, saya bukannya mati, tapi saya takut. Raja, saya menjual raja, bukan berarti saya ini benci sama raja. Tapi asal raja tahu, di bawah rakyat ini, banyak yang masih menjual belikan budak. Dari situ raja paham betul, oh caranya seperti ini. Itu ilham langsung dari Allah. Dan Abu Nawas, baina maghrib wa isya, setiap selesai dari maghrib sampai isya itu waktu maghrib sampai isya nggak kurang dari 15.000 kali membaca kulhu. Setiap rokaatnya di dalam sholat, Abu Nawas hatam Al-Quran. Satu rokaat hatam Quran. Baca zikirnya baina maghrib wa isya, kulhu banyaknya 15.000 kali. Tahu doa Abu Nawas? Udah pernah dengar doa Abu Nawas? Ila stulil firdausi a'la wala naril jahimi fahab wa
faghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambin azim. Ini doanya Abu Nawas. Ya Allah, hamba sadar hamba nggak pantas masuk ke dalam surga, tapi hamba sungguh ya Allah takut masuk ke dalam neraka-Mu. Maka dari itu terima, ampuni dosa hamba, terima taubat hamba ya Allah. Jika Engkau tidak mengampuni, sungguh hamba menjadi hamba yang rugi. Ini doa judulnya doa merayu Allah. Ini doanya Abu Nawas yang ibadahnya kayak begitu. Kita